Halo semua. Nah, kali ini Ibu berkesempatan untuk memberi sedikit ilmu tentang pengetahuan umum dan penalaran umum untuk UTBK ya. Semoga berguna buat kalian dan Ibu doakan semoga kalian bisa masuk universitas yang memang ditakdirkan untuk kalian, yang kalian impikan. Mari kita belajar, semangat ya, masih ada waktu untuk belajar, gunakan waktu dengan baik untuk belajar. Oke, jadi sebelum kita mulai mengerjakan soal, kita harus tahu tipsnya terlebih dahulu ya. Nah, tips mengerjakan soal bahasa Indonesia yang kadang bikin pusing itu ada beberapa. Yang pertama adalah baca soal terlebih dahulu, jadi kamu jangan baca bacaannya terlebih dahulu, nanti waktunya habis. Baca soalnya langsung, lalu pahami pertanyaannya. Jadi jangan baca soal langsung ke bacaan, tapi pahami dulu soalnya itu maunya apa gitu. Terus tulis kata kunci, biar nggak lupa aja sih. Kalau kalian ingatannya baik, gak usah ditulis juga nggak apa-apa. Jadi kata kunci dari pertanyaan itu, misalnya gagasan utama, oh jadi cari gagasan utama, atau cari apa gitu, kata kunci. Nah, selanjutnya adalah pakai teknik baca skimming atau scanning, disesuaikan dengan apa yang dicari. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Yang keempat adalah hati-hati, jadi jangan sampai ada dua pilihan nanti kalian udah pilih ini aja gitu. Harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Oke, kita bahas tentang teknik skimming. Teknik skimming itu digunain untuk kalau ada pertanyaan, cari gagasan, cari ide pokok, cari gagasan pada paragraf ini. Nah, ini digunain untuk pertanyaan seperti itu. Yang pertama adalah baca paragraf pertamanya. Nah, teknik ini biar kamu tahu isi dari bacaan itu tanpa harus membaca keseluruhan. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah membaca paragraf pertama seluruhnya ya. Terus temukan kata kunci inti dari paragraf itu. Lalu temukan setelah itu baca kalimat awal setiap paragraf. Itu biasanya kalimat awal itu sebagai ide pokok per paragraf. Itu kadang, tapi biasanya ada juga di bagian belakang. Lihat dulu apakah itu kesimpulan ataukah tidak. Kalau biasanya ide pokok yang ada di belakang itu kesimpulan. Jadi misalnya ada kata jadi, dengan demikian dan sebagainya, itu berarti kalimat utamanya ada di belakang, bisa juga di belakang sama depan. Lanjut ke teknik berikutnya, yaitu teknik membaca scanning, yaitu diawali dengan membaca soal seperti biasa, lalu temukan kata kunci. Jadi ini biasanya digunain untuk beberapa soal seperti berdasarkan teks di atas, siapakah yang melakukan pekerjaan bersih-bersih. Jadi ada kata kunci, oh yang melakukan bersih-bersih. Nah, nanti setelah itu udah ketemu kata kuncinya, lanjut ke bacaannya. Jadi temukin kata kunci, baca cepet, intinya ada kata itu, cari secara cepet gitu loh, pandangan matanya langsung disebar gitu. Jadi jangan sampai fokus ke kalimat per kalimat itu ya. Oke, kita mulai gunakan teknik itu di latihan-latihan. Oke, kita mulai soal yang pertama. Ingat, jangan baca bacaannya terlebih dahulu, tapi baca dan pahami soalnya. Jadi ini adalah soalnya. Yang pertama adalah gagasan utama teks tersebut. Nah, kamu udah tahu kamu harus nyari gagasan utama, lanjut ke bacaan. Ini menggunakan teknik skimming ya, kalau nyari gagasan utama atau inti utama kalimat paragraf. Nah, teknik skimming itu dimulai dengan membaca satu paragraf pertama keseluruhan. Nah, paragraf pertama keseluruhan itu salah satu itu ngomongin tentang terapi plasma
referensi. TPK merupakan pengertian lah, kayaknya pengertian. Nah, lanjut ke paragraf kedua. Data dari artikel valid mengenai COVID menyebutkan. Nah, itu kayaknya itu tentang merinci pengertian. Jadi merinci tentang TPK. Lanjut ke paragraf ketiga. Hal ini menjadi cara kerja. Oh, berarti cara kerja dasar dari TPK. Paragraf 3 tentang cara kerja dasar TPK. Nah, setelah kamu menemukan topik-topik tersebut, inti-inti dari paragraf tersebut, kita lanjut ke kembali ke pertanyaan. Oke, mulai kembali ke soal. Kalau kalian lupa, kalian bisa menulis kata-kata kunci dari per paragraf di kertas biar kalian ingat gitu. Nah, opsi A, vaksinasi pasif untuk penderita COVID. Pasif ini tidak ya, kita ngomongin TPK tadi, pengertian TPK dan cara kerja. Ini B, cara kerja. Nah, tapi ada mengenai pengertian juga. Tadi belum tepat, belum lengkap. Ini hampir benar, jangan sampai terkecoh. Nomor C, terapi plasma kovalen pada penderita COVID-19. Nah, ini kemungkinan bisa nih, karena terapi kan ini ngomongin cara kerja dan pengertian pastinya. Nah, lanjut ke D, manfaat terapi plasma. Oh, ini belum ngomongin tentang manfaat karena belum pasti gitu, masih coba-coba. Yang E, terapi plasma sebagai vaksinasi. Oh, ini bukan ya, vaksinasi aktif, padahal vaksinasi pasif. Berarti yang benar jawabannya adalah C gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Hubungan antara paragraf 1 dan paragraf 2 pada teks tersebut. Jadi paragraf 1 dan 2 fokus ke situ. Hubungan. Jadi kalau hubungan itu kalian bisa lihat kalimat terakhir dari paragraf 1 dan kalimat pertama dari paragraf 2. Jadi bila seorang terserang COVID-19, ada dua jenis antibodi dalam tubuh, yaitu antibodi ini dan ini bahwa akan timbul sejak hari pertama terkena COVID-19 dan mencapai puncak pada hari 7. Oke, dengan membandingkan dua kalimat tersebut, kalian bisa mengetahui apakah itu termasuk perbandingan? Oh tidak, itu tidak membandingkan ya. Menegaskan? Tidak juga menegaskan, tetapi lebih memperinci. Jadi merinci tentang bila seorang terserang COVID-19 kan ada jenis antibodi timbul di dalam tubuh, yaitu antibodi ini. Nah, data-data itu ngomongin tentang IgM itu loh. IgM kan imunoglobulin itu ya. Oke, jadi itu yang disebut perinci. Kalau menegaskan berarti menegaskan, lebih menguatkan gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya ya. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Lanjut soal ketiga. Soal ketiga ini kamu nggak perlu untuk melihat bacaan kembali karena sudah dikasih tahu bahwa berdasarkan kutipan kalimat terakhir pada paragraf ketiga tersebut, sudah ada kutipan di atas. Penulis bermaksud untuk menyampaikan apa? Nah, kalau ini kata sebenarnya dia itu mau bilang itu ide pokok dari kata tersebut, itu paragraf itu apa gitu. Jadi kalau ide pokok itu biasanya tuh di bagian awal ya. Jadi bila hal ini memberikan hasil yang memuaskan, bukan tidak mungkin akan diterapkan sebagai proteksi bagi golongan-golongan rentang terkena COVID-19. Itu udah cukup. Yang lainnya itu kata seperti, ingat ya, saya pernah mengajari tentang kata seperti itu adalah keterangan. Jadi kata keterangan kadang bisa dihilangkan, sedangkan yang di depan itu bukan keterangan, tapi itu inti dari kalimat tersebut. Jadi itu adalah yang jawabannya. Kita lihat dari opsi jawaban. TPK akan diberikan langsung kepada masyarakat rentan tertular seperti tenaga. Nah, ini ada kata seperti ya. Seperti. Jadi yang A ini tidak cocok, apalagi ada kata penyakit simultan, padahal di jelas-jelas di kutipan itu nggak ada ngomongin penyakit simultan ya. Terus yang setelah melihat data TPK yang akan diberikan seperti tenaga medis. Nah, ada kata seperti lagi. TPK akan diberikan pada makanannya tentang seperti tenaga medis dan mereka yang memiliki penyakit semua. Oh, lagi. TPK mungkin akan diberikan untuk melindungi apabila hasil terapi pada pencernaan COVID memuaskan. Nah, ini jawabannya.
Kan ada kata di awal, bila hal ini memberikan hasil yang memuaskan. Cuma dibalik di depan aja gitu, dibalik di belakang, itu jawabannya D. Oke, nomor E, bila ada kata simultan juga di soal nggak ada simultan gitu. Jadi jawabannya adalah D. Ingat-ingat kalau ada kata bermaksud untuk menyampaikan apa, nah itu berarti sebenarnya dia tuh ide pokok dari paragraf itu apa, cuma kata lainnya aja sih tuh. Jadi jangan bingung ya. Kalau ide pokok itu pasti jelas ada di kalimat awal atau enggak di kalimat akhir, dan itu adalah kalimat inti dari paragraf tersebut. Yang lain itu cuma sebagai menerangkan aja yang bisa dihilangkan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kalian lihat soal sehalaman seperti ini, bagaimana perasaanmu? Langsung sebel. Padahal kalau kita lihat soalnya tuh dikit banget, makanya jangan membaca bacaannya dulu. Nah, dari soal ini, soalnya adalah pada tahun 2020, negara manakah dengan penurunan terkecil bila dibandingkan tahun sebelumnya? Jadi penurunan terkecil. Caranya gimana? Fokus ke opsi yang ada, negara-negara yang 5 itu. India dihitung aja. Dari 2019 sampai 2020 itu tinggal dikurangin ya. Kan penurunan. Kalau penambahan tinggal ditambahkan. Penurunan dari India itu 4,2% menjadi 1,9%, berarti turun 2,3%. Lalu Singapura 0,7 menjadi min 3,5%, jadi 4,2%. Kelihatan banget sih kalau dilihat ya. Coba kalau Indonesia itu jelas besar, itu 4,5, itu 5% menjadi 0,5. Terus yang Korea dari 2% menjadi minus 1,2, turunnya 3,2, banyak. Jadi kalau apalagi Tiongkok ya, jauh banget turunnya tuh 4,9. Itu berarti jawabannya adalah India. Kelihatan loh, kalau nggak usah dihitung-hitung cepet, bisa dilihat aja gitu. Kelihatannya penurunannya tuh yang paling banyak yang mana gitu. Itu ya. Jadi jawabannya A, India. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Pada tahun 2020, negara manakah dengan penurunan ekonomi terburuk bila dibandingkan tahun sebelumnya setelah Prancis? Berarti Prancis terburuk nih kalau dilihat. Berarti setelahnya ya. Kalau Prancis itu kan jelas kalian gunakan teknik scanning. Mana yang lonjakannya paling tinggi, minusnya paling tinggi di tahun 2020. Jelas itu Prancis minus 7,72. Lanjut ke ada Kanada minus 62, terus ada Amerika minus 59. Nah, diantara itu tuh dua-dua itu. Nah, ada Inggris juga minus 95. Tetapi lihat juga tahun 2019-nya yang tertinggi mana? Amerika. Berarti kira-kira tuh Amerika. Kalau Inggris itu 1,4 masih kecil. Kanada juga 1,6, 2,3 itu tinggi loh. Berarti dikurangi aja. Dari 2,3 buruk menjadi minus 5,9 itu berarti dihitung itu besarannya adalah 82%. Tuh. Jadi Amerika adalah yang terburuk setelah Prancis. Jawabannya adalah A.